Halo, ini Masuk Akal. Saya Aryo Bimo. Perkembangan polemik ijazah Pak Jokowi semakin menarik. Sekarang Ibu Megawati ikut bicara. Kurang lebih pesannya begini. Kalau memang ijazah Jokowi palsu, kenapa KPU tidak mempermasalahkannya? Kenapa PDIP yang sekarang dikait-kaitkan? Saya sebenarnya setuju dengan satu bagian dari pernyataan Ibu Mega. Memang benar, dalam proses pencalonan, KPU mempunyai tugas memeriksa persyaratan calon. Tetapi, kalau dari situ kemudian kesimpulannya adalah, jadi PDIP tidak punya tanggung jawab apa-apa. Nah, menurut saya logikanya tidak sesederhana itu. Sebelum kita masuk ke sana, kita luruskan satu hal dulu. Dalam perkara pidana yang sekarang sedang berjalan terkait tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, sebenarnya PDIP bukan pihak yang sedang diadili. Bukan PDIP yang menjadi terdakwa, bukan juga KPU. Yang sedang diperiksa adalah dugaan perbuatan pidana dari orang-orang yang menyampaikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu atau bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi jangan dicampur. Ini bukan sidang pertanggungjawaban PDIP. Tetapi karena sekarang PDIP sendiri merasa perlu menjelaskan posisinya, ya menarik juga kalau kita periksa logikanya. Pertama, benar bahwa KPU memverifikasi persyaratan calon. Tetapi siapa yang mencalonkan? Dalam sistem presidensial kita, calon presiden dan wakil presiden bukan datang sendiri mengetuk pintu KPU. Konstitusinya jelas. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, partai bukan sekadar tukang antar map. Partai memilih, menyeleksi, kemudian mengambil keputusan politik. Lalu partai meminta rakyat untuk memilih orang yang mereka calonkan. Jadi tanggung jawabnya berbeda. KPU punya tanggung jawab administratif untuk memeriksa persyaratan, sedangkan partai punya tanggung jawab politik dan institusional terhadap siapa yang mereka usulkan. Dua-duanya tidak saling menghapus, dan dalam kasus Jokowi ini malah lebih menarik. Jokowi tidak mendadak muncul pada tahun 2014 lalu langsung menjadi calon presiden. Perjalanan elektoralnya panjang. Ia maju menjadi wali kota Solo 2 kali. Kemudian maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian menjadi calon presiden pada tahun 2014. Lalu maju lagi pada tahun 2019. 5 kali mengikuti kontestasi elektoral. Levelnya berbeda, waktunya berbeda, lawan politiknya juga berbeda. Penyelenggara pemilunya pun tidak satu orang, tidak satu kantor, dan tidak satu periode yang sama. Maka kalau teorinya adalah KPU kecolongan, pertanyaannya saya sederhana. KPU yang mana? Kecolongannya kapan? 5 kali. Dan semuanya pada persoalan yang sama. Ini tentu tidak otomatis membuktikan secara forensik bahwa suatu ijazah itu asli. Tetapi saya tidak mau membuat lompatan logika seperti itu. Kalau kita sedang menguji kewajaran suatu tuduhan, fakta-fakta tadi sangat relevan. Karena dalam politik ada sesuatu yang sederhana. Lawan politik selalu punya insentif untuk menemukan kelemahan lawannya, apalagi kelemahan yang bisa menggugurkan pencalonan. Bayangkan, kalau Anda sedang bertanding dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, lalu Anda menemukan bahwa lawan Anda ternyata tidak memenuhi syarat pendidikan. Apakah Anda akan diam? Tentu sangat sulit membayangkannya. Itu bukan masalah menyerang pribadi, itu tiket untuk menggugurkan calon yang bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan lawan Jokowi selama bertahun-tahun bukan satu kelompok yang sama. Di Solo berbeda, di Jakarta berbeda, di Pilpres berbeda lagi. Bahkan sebelum berhadapan dengan lawan dari partai lain, ada persaingan sendiri di internal politik. Siapa yang mendapatkan tiket? Siapa yang tidak? Siapa yang paling layak dicalonkan? Itu semua proses politik yang kompetitif. Ketika Jokowi maju di Jakarta misalnya, ia menghadapi gubernur petahana Fauzi Bowo. Bukan lawan sembarangan. Petahana, punya jaringan politik, punya pengalaman birokrasi, pendidikan doktoral dari Jerman. Kalau ketika itu ada persoalan elementer mengenai keabsahan persyaratan Jokowi, tentu itu merupakan isu politik yang sangat bernilai untuk dipersoalkan. Tetapi sejauh rekam sengketa pencalonan yang kita ketahui, persoalan keaslian ijazah ini tidak menjadi isu yang menggugurkan pencalonannya ketika itu. Lalu masuk Pilpres tahun 2014, situasinya juga penting. Jokowi adalah pendatang baru di level politik nasional. PDIP pun bukan partai yang sedang memegang pemerintahan nasional. Presidennya masih Susilo Bambang Yudhoyono. Partai yang berada di pemerintahan adalah Partai Demokrat. Jadi kalau sekarang ada teori bahwa sejak awal Jokowi atau PDIP tinggal mengatur KPU supaya dokumen bermasalah bisa lolos, menurut saya teori seperti itu membutuhkan bukti yang sangat serius.
bukan sekadar kecurigaan. Apalagi tahun 2014 sengketa Pilpres sampai ke Mahkamah Konstitusi. Tahun 2019 juga. Pertarungannya keras, tuduhannya banyak. Tetapi lagi-lagi, keabsahan ijazah Jokowi tidak menjadi persoalan utama yang menggugurkan pencalonannya pada saat itu. Sekali lagi, apakah semua ini sendirian membuktikan ijazah asli? Tidak. Tetapi semakin banyak proses yang harus kita anggap gagal, semakin besar pula beban orang untuk mengatakan semua proses itu salah. Nah, sekarang kembali ke PDIP. Menurut saya justru agak aneh kalau PDIP sekarang terkesan mengambil posisi. Itu bukan urusan kami, tanya KPU. Karena PDIP punya argumen yang sebenarnya jauh lebih kuat. PDIP bisa mengatakan, kami mencalonkan orang yang kami yakini memenuhi persyaratan. KPU memverifikasinya. Calon itu berulang kali mengikuti pemilihan. Lawan politiknya punya kesempatan mempersoalkan persyaratannya. Dan proses pencalonannya tetap dinyatakan memenuhi syarat. Selesai. Itu jauh lebih logis. Karena kalau PDIP sekarang mengatakan, kalau palsu, kenapa KPU tidak mempermasalahkan? Saya justru setuju. Justru itu poinnya. KPU yang berwenang memeriksa tidak menggugurkannya. Bukan sekali. Proses itu terjadi berulang kali dalam berbagai pemilihan. Lalu kenapa sekarang PDIP seperti merasa perlu mengambil jarak dan menjelaskan bahwa itu sepenuhnya urusan KPU? Ini yang membuat saya bertanya, kenapa perlu defensif? Toh dalam perkara pidana yang sedang berjalan, tidak ada yang sedang menuntut pertanggungjawaban pidana PDIP. Yang dipersoalkan adalah tuduhan yang dilontarkan kepada Jokowi. Kalau ada orang yang mengatakan ijazah itu palsu, silahkan buktikan. Kalau ada orang mengatakan KPU berkali-kali salah melakukan verifikasi, silakan tunjukkan kesalahannya. Kalau ada orang mengatakan partai tidak pernah memeriksa kelayakan kandidatnya, silakan jelaskan dasar faktanya. Jangan semua itu berhenti di kecurigaan. Jadi menurut saya Ibu Mega benar dalam satu hal. KPU memang punya tugas melakukan verifikasi ya. Tetapi jangan kemudian dibalik menjadi seolah-olah partai pengusung tidak mempunyai tanggung jawab politik sama sekali. KPU memeriksa persyaratan, partai memilih dan mencalonkan, lawan politik mengawasi, pengadilan menyelesaikan sengketa. Semua punya peranan. Dan tidak ada satu tanggung jawab yang bisa dipakai untuk menghapus tanggung jawab yang lain. Karena PDIP bukan tukang antar berkas. Benar ya? PDIP adalah partai yang memilih Jokowi, mengusung Jokowi, mengkampanyekan Jokowi, dan meminta rakyat memilih Jokowi. Maka kalau hari ini PDIP mengatakan, kenapa tanya kami? Jawabannya sederhana. Bukan karena PDIP sedang dituduh melakukan tindak pidana. Bukan. Tetapi karena PDIP adalah bagian penting dari sejarah politik yang membawa Jokowi sampai ke kursi Presiden Republik Indonesia. Dan sejarah itu tidak bisa dihapus hanya dengan mengatakan yang memeriksakan KPU. Tetap jernih, tetap masuk akal.